Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lina Rosmawati dan saya sendiri Haryanto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis lingkungan internal. Jadi analisis lingkungan internal adalah analisis yang berfokus pada kekuatan dan kelemahan internal yang memberikan kekuatan atau keunggulan serta kekurangan tertentu bagi organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Jadi pada dasarnya suatu organisasi itu tak akan mempunyai kekuatan dan kelemahan yang sama di semua bidang. Menurut George N. Gluck, dia mengatakan bahwa lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi dalam mengkaji faktor internal organisasi untuk dapat menentukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Di sini berarti bahwa kita dapat mengelola peluang atau kelebihan yang dimiliki secara efektif dan menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan. Dalam hal ini adalah kekurangan dari organisasi itu sendiri. Analisis lingkungan internal membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan dalam lembaga. Jadi meliputi semua kemampuan, sumber daya, dan keterbatasan yang dimiliki. Kekuatan suatu organisasi yang tidak mudah ditandingi atau ditiru untuk organisasi lainnya itu disebut dengan kompetensi pembeda atau distinctive kompetensi, di mana suatu organisasi itu memiliki keunggulan tersendiri dari organisasi sekolah lainnya. Selanjutnya tentang lingkungan internal. Jadi lingkungan internal itu seperti yang saya jelaskan di awal mengacu pada kekuatan dan kelemahan. Jadi untuk kekuatannya itu mengacu pada kompetensi inti yang memberikan keunggulan organisasi dalam memenuhi tujuan dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan itu sendiri. Begitupun dengan kelemahan, yaitu mengacu pada keterbatasan organisasi dalam mengembangkan atau menerapkan strategi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencapai tujuan dari organisasi. Jadi pada dasarnya kemampuan yang dimiliki itu perlu untuk diketahui sehingga dapat diberdayakan secara optimal, di mana kemampuan tersebut dapat menjadi nilai jual tersendiri bagi lembaga untuk menarik minat masyarakat, terutama dalam hal ini adalah peserta didik. Begitu pula sebaliknya dengan kekurangan lembaga. Jadi kekurangan lembaga itu perlu diketahui agar dapat mencari solusi dan alternatif sedini mungkin untuk mengatasi kekurangan agar tetap optimal. Permasalahan yang sering terjadi dalam suatu lembaga organisasi sekolah itu adalah kemampuan dan kekurangan yang dimiliki tidak dianalisis secara optimal oleh manajemen, sehingga tidak memiliki nilai jual dalam arti tidak ada karakter yang membedakan dengan lembaga pendidikan lainnya yang serupa. Seperti contohnya adalah lingkungan sekolah dasar yang berada di daerah saya. Jadi ada 2 sekolah, di mana salah satunya adalah sekolah dasar negeri 1 dan satunya adalah sekolah Impres, di mana Impres ini biasa disebut dengan, kalau kita sebutnya SDN 2 seperti itu. Jadi jika kita menganalisis secara umum, itu sekolahnya tidak memiliki perbedaan sama sekali. Sedangkan pada dasarnya bahwa suatu organisasi itu memang tidak akan mungkin sama memiliki kelemahan dan kekurangan yang sama seperti itu. Itu permasalahannya seperti itu. Itu adalah di mana kemampuan dan kekurangan itu tidak dianalisa secara optimal oleh manajemen sekolah, sehingga tidak memiliki nilai jual. Begitu pula dengan kelalaian. Jadi kelalaian mengetahui kekurangan lembaganya dapat menimbulkan masalah baru di masa depan.
Jadi terlambat, jika kita terlambat menemukan kemampuan, baik kelebihan atau kekurangan seperti itu, maka akan berdampak pada masa depan. Sehingga lembaga itu sendiri akan kekurangan daya saing. Sedangkan untuk terlambat menyadari kekurangan yang ada pada lembaganya itu dapat menimbulkan masalah berupa ketidaksiapan dalam menghadapi masalah baru. Sehingga dampaknya ini sangat besar. Contohnya tadi, bahwa ketiadaan nilai jual dan ketidakmampuan dalam mengantisipasi kekurangan itu akan berpeluang untuk kehilangan calon peserta didik. Akan berpotensi pula kehilangan individu yang sudah menjadi pelanggannya, kemudian keluar atau istilahnya itu pindah sekolah ya untuk peserta didik. Jadi siswa yang sudah lama, contohnya kelas 1, 2, 3 di sekolah A, kemudian pindah ke sekolah B untuk tingkat selanjutnya karena merasa tidak puas akan kinerja dari organisasi itu, sekolah itu. Jadi ada sebuah teori kebutuhan atau yang biasa disebut dengan self-directed change, itu mengatakan bahwa pada prinsipnya orang akan berubah jika merasa perubahan itu penting demi kepentingan mereka sendiri dan merasa tidak puas dengan situasi atau level kinerja suatu lembaga organisasi. Di mana pada prinsipnya dalam teori kebutuhan ini menghendaki suatu tindakan nyata seluruh individu. Misalnya tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi mereka itu akan merasa tertantang dan diperdayakan serta dihargai. Jadi ketika mereka merasa diberdayakan dan dihargai, maka mereka akan bekerja secara produktif sehingga akan meningkatkan produktivitas dari suatu lembaga organisasi, dan itu akan memberikan dampak pada kebutuhan peserta didik. Jadi peserta didik akan merasa puas akan kinerja dari para pendidik, sehingga hal tersebut bisa menjadi kekuatan bagi organisasi itu. Jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka itu akan menjadi salah satu kekurangan bagi organisasi itu. Selanjutnya, analisis lingkungan internal itu dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu tentang kemampuan, kompetensi inti, dan sumber daya. Di mana kemampuan merupakan kapasitas organisasi dalam menggunakan sumber daya yang terintegrasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi contohnya seperti waka kurikulum. Jadi waka kurikulum itu diharapkan dapat memberdayakan setiap guru agar dapat bekerja dan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki untuk mencapai tujuan sekolah. Serta kompetensi inti. Nah, jadi kalau kompetensi inti itu merupakan kemampuan khusus yang dimiliki oleh organisasi dalam mengembangkan kemampuan dan sumber daya yang lebih efektif dibandingkan dengan organisasi lain. Contohnya itu kayak sekolah SMK, sekolah kejuruan. Jadi sekolah memiliki jurusan atau keahlian tertentu yang berbeda dari sekolah lain, sehingga sumber daya yang ada memiliki kemampuan inti yang sesuai dengan keunggulan sekolah tersebut. Selanjutnya tentang sumber daya. Jadi sumber daya itu terbagi dalam 3 bentuk, yaitu sumber daya manusia, sumber daya yang berwujud, dan sumber daya yang tak berwujud. Contohnya untuk sumber daya manusia yaitu keterampilan guru. Sedangkan untuk sumber daya berwujud itu ya seperti fasilitas, sarana dan prasarana, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain.
dan sumber daya tak berwujud itu seperti teknologi. Ya, baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh saudara Rian. Yang pertama ialah tentang tujuan dari analisis internal. Tujuan dari analisis internal itu sendiri ada dua. Yang pertama, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari suatu organisasi. Hasil dari analisis internal merupakan suatu informasi mengenai sumber daya, keterampilan, kerja rutin, dan proses kerja dari suatu organisasi. Analisis internal juga digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi dari sumber daya tertentu dan kemampuan tertentu. Jika di dalam suatu organisasi tidak adanya analisis internal, maka tidak ada informasi strategis yang dapat diperoleh dari organisasi tersebut. Contohnya seperti misalkan apabila di suatu sekolah tersebut tidak bisa mengenali kondisi lingkungan internalnya, maka sekolah tersebut menjadi tidak bisa mengenali apa kekuatan atau kelebihan yang ia miliki, sehingga sekolah tersebut menjadi biasa saja dan tidak berkembang. Seperti itu. Selanjutnya, tujuan yang kedua ialah analisis internal digunakan untuk membuat keputusan strategi yang baik. Informasi yang diperoleh dari analisis internal digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Analisis internal ini juga digunakan untuk menentukan keunggulan kompetitif, keunggulan potensial, dan apa yang harus dihindari dalam menjalankan strategi manajemen di suatu organisasi. Selanjutnya, analisis internal juga menyediakan dasar dari aksi strategi yang dibutuhkan untuk mendukung keunggulan kompetitif dari suatu organisasi tersebut. Yang selanjutnya ialah tahap proses analisis internal. Tahap dari suatu proses analisis internal ini ada 3, di mana yang pertama ialah melakukan identifikasi faktor-faktor internal yang strategi. Dalam melakukan identifikasi faktor-faktor internal tersebut, kita bisa melakukannya dengan menggunakan pendekatan fungsional di berbagai bidang fungsional yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Berbagai bidang tersebut meliputi fungsi bidang pemasaran, fungsi bidang keuangan, fungsi bidang sumber daya manusia, fungsi produksi, dan fungsi R&D atau Research and Development. Tahapan yang kedua ialah dengan melakukan evaluasi terhadap variabel internal. Untuk melakukan evaluasi terhadap variabel tersebut, ada 4 perspektif yang perlu dilakukan oleh para perancang strategi dalam melakukan evaluasi tersebut. Di antaranya, yang pertama ialah dengan melakukan perbandingan antara kinerja di masa lalu dengan kinerja yang akan dilakukan di masa yang akan mendatang. Yang kedua, melakukan menganalisis perubahan dalam tahap evolusi industri. Yang ketiga, melakukan perbandingan dengan pesaing organisasi lainnya. Dan yang keempat, melakukan perbandingan dengan faktor sukses yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Lalu tahapan yang ketiga ialah profil organisasi selanjutnya akan menjadi input dalam melakukan perumusan strategi. Maksudnya di sini ialah hasil dari identifikasi dan evaluasi faktor-faktor internal yang sudah dilakukan sebelumnya itu akan menjadi profil baru bagi suatu organisasi. Nah, profil tersebut yang akan digunakan sebagai masukan untuk perumusan strategi di masa yang akan datang. Lalu yang selanjutnya ialah metode analisis lingkungan internal. Metode analisis lingkungan internal ini ada 4 metode, di mana metode yang pertama ialah analisis rantai internal. Analisis rantai internal ini merupakan suatu proses di mana suatu organisasi menentukan biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas organisasi. Aktivitas tersebut dimulai dari membeli bahan baku, memproduksi barang, sampai dengan memasarkannya. Analisis rantai internal ini bertujuan untuk mengidentifikasi di mana letak keuntungan dan kerugian biaya rendah di sepanjang rantai nilai dari bahan baku hingga aktivitas pelayanan pelanggan. Selanjutnya, metode yang kedua ialah ada audit internal. Audit internal ini merupakan elemen monitoring dari struktur pengendalian internal dalam suatu organisasi yang dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian internal lainnya. Audit internal ini memerlukan pengumpulan dan pengelolaan informasi mengenai manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi manajemen. Selanjutnya ialah metode yang ketiga, ialah balance scorecard. Balance scorecard ini merupakan suatu metode pengukuran hasil kerja yang digunakan oleh suatu organisasi atau biasanya kita sebut sebagai strategi manajemen.
Balance scorecard ini digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Dengan balance scorecard ini, organisasi jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai dari organisasi tersebut. Dan yang terakhir ialah ada matrix evaluation faktor internal, di mana biasanya kita singkat sebagai matrix EVI. Matrix EVI ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal organisasi yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. Data dan informasi dari aspek internal organisasi ini dapat digali dari beberapa fungsi organisasi, misalnya dari aspek manajemen, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, sistem informasi, produksi, dan operasi. Langkah-langkah yang dilakukan pada pengembangan matriks EVI ini ada 5, yaitu yang pertama, kita harus membuat daftar dari faktor internal yang akan kita identifikasi. Selanjutnya, kita akan memberikan bobot pada faktor-faktor tersebut, di mana bobot dimulai dari angka 0 sampai 1. Selanjutnya, setelah menentukan bobot, kita menentukan rating pada faktor-faktor internal tersebut, di mana rating dimulai dari 1 sampai 4. Lalu langkah yang keempat ialah kita mengkalikan antara bobot dan rating yang sudah kita berikan pada faktor internal. Selanjutnya, tahap yang kelima ialah kita menjumlahkan skor antara hasil perkalian antara bobot dengan rating yang sudah kita lakukan. Dari situ kita bisa melihat faktor internal mana yang memiliki nilai yang lebih kuat dan lebih lemah dibandingkan satu dengan yang lainnya. Baik, sekian hasil diskusi yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.